Kalian pikir kursi roda ini adalah tanda kelemahanku? Kalian salah besar. Kursi ini adalah panggung di mana aku menonton kalian menanggalkan topeng kemanusiaan satu persatu. Hari ini, saat kalian merayakan kejatuhanku, aku berdiri bukan hanya untuk mengambil kembali tahtaku, tapi untuk mengubur pengkhianatan kalian selamanya. Baron, silahkan nikmati nafas terakhir kariermu di gedung ini. Lantai 40 Arisha Group Tower bukan lagi sebuah simbol kejayaan, melainkan sebuah medan perang yang sunyi namun mencekam bagi setiap jiwa yang bernafas di dalamnya. Cahaya matahari pagi yang menembus kaca tempered setinggi plafon seharusnya memberikan kesan hangat yang mewah. Namun bagi para karyawan, atmosfernya jauh lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan yang dipaku pada angka 18 derajat Celcius. Di balik pintu jati besar dengan papan nama berlapis emas bertuliskan Zivana Alora, sang CEO yang dijuluki Badai sedang bersiap untuk menerjang siapa saja yang berani menunjukkan tatapan iba. Zivana duduk tegak di kursi rodanya yang canggih, terbuat dari serat karbon ringan seharga mobil mewah, namun semahal apapun teknologi yang menopangnya, kursi itu tetaplah sebuah penjara besi bagi wanita berusia 27 tahun tersebut. 6 bulan lalu, Zivana adalah ratu aspal yang bisa melangkah dengan stiletto setinggi 12 cm tanpa goyah sedikit pun, namun kini kakinya yang jenjang hanya terkulai layu di balik meja kerja yang luas. Wajahnya tetap cantik luar biasa. Kulitnya seputih porselin dengan mata tajam bagai elang yang mampu menembus kebohongan apapun, dan bibirnya selalu dipulas merah berani yang mengintimidasi. Namun kecantikan itu kini tampak seperti topeng yang retak oleh kepahitan mendalam sejak kecelakaan tragis itu merenggut kekuatannya. Felicia, suaranya menggelegar memecah kesunyian ruang sekretariat, membuat asistennya yang berwajah pucat pasi berlari kecil masuk ke ruangan dengan tubuh gemetar hebat. Zivana menunjuk ke arah rak buku kayu ek di sisi kiri ruangan dengan tatapan penuh kebencian pada keterbatasannya sendiri. Di rak tingkat ketiga, ada map biru tua berisi laporan audit kuartal terakhir. Ambilkan sekarang. Perintah Zivana dengan nada sedingin es yang membuat bulu kudut berdiri. Felicia segera melangkah. Namun saat tangannya baru saja hendak menyentuh map tersebut, Zivana membentak dengan keras hingga asistennya itu mematung di tempat. "Berhenti, keluar dari sini, biar aku sendiri yang melakukannya," desis Zivana dengan mata yang berkilat penuh amarah yang tertahan. Felicia mencoba menjelaskan bahwa rak itu terlalu tinggi untuk dijangkau dari posisi duduk, namun Zivana justru memukul meja kerjanya dengan tangan kiri hingga menimbulkan dentuman keras. "Kau pikir aku cacat? Kau pikir aku tidak bisa melakukan hal sepele seperti ini? Pergi sebelum surat pemecatanmu mendarat di meja personalia." Begitu pintu tertutup, Zivana menggeretakkan giginya dan memutar roda kursinya dengan gerakan kasar menuju rak tersebut. Jarak yang biasanya hanya ditempuh dalam 2 langkah, kini terasa seperti 1 kilometer. Ia harus bermanuver di antara karpet bulu yang menghambat gerak rodanya, menciptakan rasa frustasi yang membakar dadanya hingga ia nyaris kehilangan akal sehat. Setelah sampai di depan rak, Zivana mencoba mengunci kursi rodanya dan mengangkat tubuhnya sedikit, mengabaikan larangan dokter karena risiko jatuh yang sangat tinggi. Tiba-tiba, kursi rodanya sedikit bergeser karena kuncian yang kurang sempurna pada karpet yang licin, membuat tubuh Zivana limbung seketika. Ia mencengkeram pinggiran rak agar tidak tersungkur, namun alhasil beberapa buku berat justru berjatuhan mengenai kepalanya, meninggalkan rasa sakit yang tak sebanding dengan hancurnya harga diri sang ratu. 1 jam kemudian, jadwal rapat mingguan yang biasanya dilakukan di ruang konferensi, kini dipindahkan secara paksa ke dalam ruangan Zivana yang terasa semakin sempit oleh ketegangan. 5 orang manajer berdiri berjejer di depan mejanya. Tidak ada yang berani duduk meski kursi telah tersedia. Seolah-olah mereka adalah terdakwa yang sedang menunggu vonis mati dari hakim yang haus darah. Zivana menatap tajam Revan, manajer pemasaran digital yang tampak berkeringat dingin meskipun suhu ruangan sangat rendah. "Laporan pemasaran minggu ini konversinya turun 0,5%. Jelaskan sebelum aku kehilangan kesabaran," tanya Zivana tanpa basa-basi. Suaranya mengandung ancaman yang nyata bagi siapapun yang berani memberikan alasan klise.
Revan mencoba menjelaskan tentang perubahan algoritma platform iklan, namun Zivana langsung memotongnya dengan tawa sinis. Penyesuaian strategi? Kau dibayar mahal bukan untuk menyesuaikan diri dengan kegagalan Revan, kau dibayar untuk mengantisipasinya sebelum hal itu terjadi. Zivana mengambil setumpuk berkas di mejanya yang sebenarnya sudah benar secara data, namun tidak sempurna secara estetika menurut standar perfeksionisnya. Dengan satu gerakan kasar, ia melemparkan kertas-kertas itu ke udara hingga berhamburan mengenai wajah Revan dan berserakan secara tragis di lantai marmer yang dingin. Susun ulang dalam 2 jam. Jika masih ada 1 titik saja yang salah, kau tahu di mana pintu keluar gedung ini. Bentak Zivana dengan wajah yang memerah. Para manajer lainnya hanya bisa menelan ludah, menatap ujung sepatu mereka sendiri sambil memendam kebencian yang mendalam di balik ekspresi tunduk mereka yang palsu. Di belakang punggung Zivana, dalam grup WhatsApp rahasia tanpa atasan, mereka menyebutnya sebagai monster kursi roda atau Medusa lantai 40 yang harus segera disingkirkan. Mereka semua menunggu saat di mana wanita ini benar-benar hancur, berharap kebangkrutan segera datang untuk mengakhiri tirani yang mereka anggap sudah tidak masuk akal lagi. Setelah para manajer keluar dengan langkah 1000, Zivana kembali dalam kesendirian yang menyesakan, mencoba berpindah dari kursi roda ke kursi kerjanya yang besar dan empuk. Ini adalah ritual harian yang paling menyakitkan, di mana ia harus menggunakan kekuatan lengannya untuk mengangkat seluruh beban tubuhnya sementara kakinya tetap tidak mau berkompromi. Wajahnya memerah karena mengejan, otot lengannya menegang hebat. Namun saat tubuhnya sudah setengah berpindah, kakinya justru tersangkut di pedal kursi roda. Sialan, bodoh, tidak berguna. Umpat Zivana pada dirinya sendiri sambil terengah-engah terduduk di posisi yang sangat tidak nyaman di antara 2 kursi. Keringat dingin bercuculan di pelipisnya, dan di saat seperti ini, ia sangat membutuhkan manusia. Namun, bayangan tatapan kasihan dari stafnya membuatnya lebih memilih mati. Bagi Zivana, bantuan adalah penghinaan tertinggi dan pengakuan bahwa ia telah lemah di dunia bisnis yang kejam, di mana kelemahan berarti kematian instan. Ia melihat bayangannya di kaca jendela besar, terpantul seorang wanita cantik dengan pakaian desainer ternama namun terlihat menyedihkan dan patah di atas kursi roda. Tanpa sadar, tangannya menyambar vas bunga kristal di sudut meja dan melemparkannya ke arah pintu hingga hancur berkeping-keping, sama seperti hatinya yang remuk setiap kali menyadari kenyataan pahit ini. Kehancuran Arisha Group tidak datang dengan dentuman besar yang dramatis, melainkan datang seperti rayap yang menggerogoti fondasi istana dari dalam secara sunyi namun mematikan. Kabar buruk itu tiba pada hari Senin yang kelabu, saat layar monitor di kantor Zivana memerah karena grafik saham perusahaan yang terjun bebas akibat sabotase internal yang sangat rapi. Seseorang yang sangat ia percayai telah mengalihkan dana operasional ke rekening luar negeri dan membocorkan data rahasia klien paling berharga kepada kompetitor utama mereka. Zivana berteriak di tengah ruang rapat direksi, menuntut penjelasan. Namun kali ini tidak ada kepala yang menunduk ketakutan seperti biasanya. Sebaliknya, para direksi yang biasanya menjilat kini bersandar santai di kursi kulit mereka dengan senyum meremehkan yang sangat memuakan bagi Zivana. Jangan berteriak, Zivana. Suaramu hanya membuat telinga kami sakit dan tidak akan mengembalikan uang yang sudah hilang, ujar Baron, direktur operasional yang dulu selalu membungkuk hormat. Baron berdiri dengan angkuh, menjelaskan bahwa investor utama termasuk keluarga besar Alora telah menarik seluruh modal mereka pagi ini karena menganggap kepemimpinan Zivana sudah tidak kompeten. Zivana mencoba memutar kursi rodanya mendekati meja. Tangannya gemetar menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya saat menyadari pengkhianatan ini. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ada kontrak yang mengikat kita semua, teriak Zivana. Namun seorang direktur wanita menyela dengan nada dingin bahwa kontrak tidak berarti apa-apa bagi pemimpin yang dianggap cacat secara mental dan fisik. Kata cacat itu menghantam Zivana lebih keras daripada benturan mobil yang melumpuhkannya 6 bulan lalu. Baron merapikan jas mahalnya dan menyatakan bahwa mereka semua telah menyiapkan surat pengunduran diri massal untuk bergabung dengan perusahaan kompetitor yang lebih menjanjikan. Satu persatu, orang-orang yang dulu menyebut diri mereka rekan setia melangkah keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Zivana sendirian di ruangan megah yang kini terasa seperti kuburan. Zivana tertawa getir, sebuah tawa yang perlahan berubah menjadi isak tangis yang ia tahan sekuat tenaga di tenggorokannya agar tidak terdengar keluar.
Inilah wajah asli dunia yang selama ini ia agung-agungkan. Dunia yang hanya menyembah kekuatan absolut dan akan meludahi siapa saja yang menunjukkan celah kelemahan. Berita kebangkrutan Arisha Group menyebar seperti wabah, membuat lorong-lorong kantor yang biasanya sibuk menjadi sepi dan dingin seketika, seolah nyawa gedung itu telah dicabut. Para karyawan elit mulai mengemasi barang-barang mereka tanpa rasa takut lagi pada amukan Zivana, karena mereka tahu wanita itu tidak lagi memiliki uang untuk membayar gaji mereka bulan depan. Zivana merasa benar-benar dikhianati oleh sistem yang ia bangun sendiri dengan darah dan air mata selama bertahun-tahun di puncak karirnya. Puncaknya terjadi saat hujan deras mengguyur kota. Layanan listrik sebagian mulai diputus untuk menghemat biaya yang tersisa, meninggalkan Zivana dalam kegelapan yang mencekam. Ia mencoba keluar dari ruangannya untuk mengambil dokumen penting, namun koordinasi tubuhnya yang kacau karena stres luar biasa membuatnya melakukan kesalahan fatal saat menggerakkan kursi rodanya. Roda depan kursinya tersangkut di ambang pintu, dan dengan dorongan yang terlalu kuat, kursi itu justru terjungkal ke depan, melemparkan tubuh Zivana ke lantai marmer yang dingin. Tubuh Zivana mendarat keras di atas lantai marmer. Rasa sakit menjalar dari bahu hingga ke pinggangnya. Sementara kakinya tetap diam tak bergeming seperti bongkahan kayu yang berat. "Tolong, siapa saja tolong." Suaranya parau nyaris berbisik karena syok dan rasa malu yang luar biasa hebat melanda jiwanya. Ia melihat melalui celah pintu yang terbuka. Beberapa staf pemasaran lewat dengan membawa kotak-kotak barang mereka. Berhenti sejenak hanya untuk melihat sang CEO terkapar berdaya. Bukannya menolong, mereka justru menatapnya dengan nada sinis dan tawa mengejek yang sengaja dikeraskan agar Zivana bisa mendengar betapa mereka mensyukuri kejatuhannya. Buat apa menolong monster sombong itu? Biarkan saja dia merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah di lantai yang dulu selalu dia keluhkan kebersihannya, ujar salah satu dari mereka. Suara sepatu mereka yang menjauh di lorong sunyi menjadi melodi paling menyakitkan yang pernah didengar Zivana sepanjang hidupnya yang penuh ambisi. Ia memejamkan mata, membiarkan pipinya menempel di lantai yang dingin, sementara air matanya akhirnya jatuh membasahi marmer yang pernah ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Zivana mencoba merangkak menggunakan lengannya, namun tenaganya seolah habis terserap oleh lantai tersebut, membuatnya merasa benar-benar sendirian di dunia yang luas ini. Semua kemewahan, kekuasaan, dan rasa hormat yang ia bangun ternyata hanyalah istana pasir yang tersapu ombak dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun. Di lantai 40 yang dulu merupakan puncak kekuasaan, sang ratu kini benar-benar telah turun tahta, bukan karena menyerah, tapi karena didorong paksa oleh orang-orang yang ia beri kemakmuran. Dalam kesunyian yang mencekam itu, Zivana mulai berpikir bahwa mungkin inilah akhir dari hidupnya, membusuk di lantai gedung yang perlahan akan disita oleh bank. Kesendirian itu terasa lebih menyakitkan daripada kecelakaan mobil yang dialaminya, karena luka di jiwa akibat pengkhianatan jauh lebih sulit disembuhkan daripada patah tulang. Namun, di tengah keputusasaan yang nyaris menelan kesadarannya, suara langkah kaki yang berbeda terdengar dari arah lift barang yang masih berfungsi secara manual. Bukan suara sepatu pantofel mahal atau stiletto yang arogan, melainkan suara langkah kaki yang berat, lambat, dan sedikit menyeret sepatu karet murah yang sudah usang. Zivana menyembunyikan wajahnya di balik lengan, tidak ingin siapapun melihat sisa-sisa harga dirinya yang hancur berkeping-keping oleh hinaan dunia. Ia menunggu hinaan berikutnya atau tawa mengejek lainnya yang akan menghunjam jantungnya. Namun yang ia dapatkan justru adalah keheningan panjang yang diikuti oleh suara napas terengah-engah. Seseorang baru saja berlari menaiki tangga karena lift utama telah dimatikan total, menunjukkan sebuah usaha yang tidak masuk akal di tengah gedung yang hampir kosong ini. Zivana merasa dunia di sekelilingnya gelap, dan ia hanya bisa berdoa agar kegelapan itu segera menelannya habis, agar ia tidak perlu lagi merasakan perihnya pengkhianatan. Namun, sebuah tangan kasar namun hangat menyentuh bahunya dengan sangat hati-hati. Sebuah sentuhan yang sudah lama tidak ia rasakan, sejak ia memutuskan untuk menjadi monster. Suara yang memanggil namanya tidak mengandung nada mengejek, melainkan sebuah getaran kepanikan yang sangat tulus dari lubuk hati yang paling dalam. "Ibu Zivana, ibu tidak apa-apa?" "Ya Tuhan, lantai ini dingin sekali. Mari saya bantu berdiri." Suara itu milik Kailan, seorang pemuda dengan seragam office boy biru kusam yang sudah pudar warnanya. Zivana mengingatnya bukan karena prestasi, tapi karena Kailan adalah target empuk amukannya setiap kali ada noda kecil di lantai atau tempat sampah terlambat dikosongkan.
Kailan adalah sosok yang sering dianggap bodoh oleh staf lain karena kepolosannya yang tidak masuk akal di dunia korporasi yang licik dan penuh intrik. "Jangan sentuh aku, pergi!" rintih Zivanna. Refleks sombongnya masih mencoba bertahan meski ia terkapar tak berdaya seperti serangga yang terinjak. Namun Kailan tidak mendengarkan. Ia justru berlutut dan dengan gerakan mantap menyusupkan lengannya di bawah bahu dan lutut Zivanna untuk mengangkatnya. Zivanna tertegun. Ia merasa begitu kecil dan ringan di pelukan pemuda yang biasanya ia maki dengan kata-kata kasar dan merendahkan martabat manusia. Kailan meletakkannya kembali ke kursi roda yang sudah ia tegakkan, lalu dengan teliti memeriksa apakah ada luka serius di tubuh sang CEO yang kini tampak rapuh. "Kenapa kau masih di sini, Kailan? Semua orang sudah pergi. Tidak ada gaji untukmu bulan depan. Pergilah cari pekerjaan lain," ujar Zivanna sambil memalingkan wajah. Kailan hanya tersenyum lebar. Jenis senyum tulus yang terlihat bodoh namun sangat menenangkan bagi jiwa Zivanna yang sedang terluka parah. "Saya tidak tahu mau kemana, Bu. Lagi pula tugas saya kan membersihkan lantai ini. Kalau saya pergi, siapa yang akan menjaga kenyamanan Ibu saat bekerja?" jawabnya polos. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah anomali dalam hidup Zivanna, di mana di gedung yang hampir mati itu hanya ada 2 jiwa yang tersisa untuk saling bertahan. Zivanna tetap datang ke kantor setiap hari, meskipun telepon tidak lagi berdering dan surelnya penuh dengan tuntutan hukum yang mengancam kebebasannya. Dan setiap hari pula, Kailan datang tepat waktu, membersihkan ruangan yang sudah tidak ada gunanya lagi dan membawakan bekal makanan sederhana dari rumahnya. Suatu siang saat Zivanna gagal membuka tutup botol air mineral karena tangannya yang gemetar hebat akibat stres, Kailan segera mengambil alih dengan sigap. Ia menyodorkan kotak bekal plastik kuning berisi nasi goreng buatan ibunya, sebuah makanan desa yang dulu pasti akan langsung dilempar Zivanna ke tempat sampah tanpa berpikir 2 kali. "Ayo makan, Bu. 1 suap saja. Nanti kalau Ibu pingsan, saya yang repot menggendongnya sampai ke bawah karena liftnya mati jam begini," goda Kailan dengan nada riang. Zivanna ingin marah, namun rasa lapar dan kehangatan dari aroma nasi goreng itu mengalahkan egonya yang sudah mulai terkikis oleh kenyataan pahit. Dengan perlahan, ia membuka mulutnya, membiarkan Kailan menyuapinya satu persatu hingga kotak itu kosong dan menyisakan rasa nyaman yang sudah lama hilang. "Kenapa kau tidak membenciku, Kailan? Mereka bilang aku monster dan pantas lumpuh," tanya Zivanna dengan suara lirih yang nyaris pecah. Kailan berhenti mengelap meja dan menatapnya dengan mata coklat yang jernih, mengatakan bahwa orang yang sering marah biasanya adalah orang yang paling banyak menyimpan luka dalam hatinya. Kata-kata sederhana dari Kailan justru menghunjam jantung Zivanna lebih dalam daripada analisis bisnis manajer manapun yang pernah ia temui selama kariernya. Pernah, suatu kali, Zivanna kembali mengamuk karena dokumen yang ia cari tidak ditemukan. Ia melempar stapler ke arah dinding yang nyaris mengenai kepala Kailan yang sedang menyapu. "Keluar, kau hanya OB bodoh yang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis," teriak Zivanna dengan napas memburu, namun Kailan justru berjalan mendekat dan merapikan kembali barang tersebut. Ia tidak membalas dengan amarah, justru menawarkan air hangat agar hati Zivanna lebih tenang, membuat benteng pertahanan terakhir sang ratu runtuh seketika. Zivanna menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai terisak hebat, mengeluarkan semua beban yang selama ini ia tanggung sendirian di atas kursi rodanya. Kailan tidak pergi, ia tetap berdiri di sana memberikan kehadirannya sebagai saksi atas kerapuhan seorang wanita yang baru saja menyadari arti ketulusan yang murni. Kehadiran Kailan menjadi rutinitas yang menyembuhkan, di mana saat sore hari ia akan mendorong kursi roda Zivanna ke arah jendela besar untuk melihat matahari terbenam. Di sana, Zivanna mulai bercerita tentang mimpinya, tentang mendiang ayahnya yang mendirikan Arisha Group, dan tentang pengkhianatan Baron yang masih membekas di nadinya. Ia menyadari ironi besar bahwa selama ini ia dikelilingi orang pintar bergelar master, namun tak satu pun memiliki kecerdasan emosional seperti Kailan. Ketulusan pemuda itu perlahan mulai mengikis lapisan es di hati Zivanna, mengajarinya untuk mengucapkan kata terima kasih dan tolong yang dulu tidak ada dalam kamusnya. Namun di balik momen emosional itu, sebuah rahasia besar mulai tumbuh dalam kegelapan gedung Arisha Group Tower yang hanya diketahui oleh Zivanna sendiri. Tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Kailan, Zivanna mulai melakukan latihan fisik secara rahasia setiap malam di ruangannya yang terkunci rapat dari dalam. Pengobatan rahasia yang ia jalani secara sembunyi-sembunyi selama ini ternyata membuahkan hasil yang jauh lebih cepat dari dugaan medis manapun di dunia.
Kakinya mulai bisa merasakan sensasi panas dan dingin. Saraf-sarafnya mulai berdenyut kembali seolah-olah mereka sedang terbangun dari tidur panjang yang sangat melelahkan. Zivanna menyadari bahwa ia bisa saja segera berdiri, namun ia memutuskan untuk tetap menggunakan kursi roda itu sebagai topeng sosial untuk sebuah rencana besar. Ia mulai menggunakan sisa aset tersembunyinya untuk menyewa tim forensik keuangan internasional secara diam-diam guna melacak setiap sen uang yang dicuri oleh Baron dan komplotannya. Zivanna sengaja membiarkan perusahaan tampak hancur total untuk memancing semua pengkhianat keluar dari persembunyian mereka dan merayakan kemenangan palsu mereka di atas penderitaannya. Ia ingin melihat siapa yang tetap berdiri di sampingnya saat ia tidak lagi memiliki apa-apa. Dan Kailan adalah satu-satunya jiwa yang lulus ujian tersebut. Dengan bantuan Kailan yang tidak sadar sedang menjadi asisten rahasia, Zivanna mengumpulkan bukti-bukti sabotase internal yang dilakukan Baron secara sistematis dan sangat kejam. Sekarang, singa betina itu hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam semua musuhnya dalam satu gerakan mematikan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari penghakiman akhirnya tiba. Gedung Arisha Group Tower yang selama berminggu-minggu sepi bagaikan kuburan, tiba-tiba kembali semarak dengan energi yang gelap dan penuh kebencian. Ruang rapat utama di lantai paling atas kini disulap menjadi ruang sidang gantung bagi Zivanna yang duduk di kursi rodanya di ujung meja panjang. Di sekelilingnya, wajah-wajah familiar tampak tegang namun penuh kemenangan, terutama Baron yang duduk di barisan depan pemegang saham didampingi pengacara kondang. Di sudut ruangan, Kailan berdiri mengenakan seragam biru yang bersih namun tampak sangat cemas. Tangannya meremas kain lap dengan gugup melihat situasi tersebut. Zivanna telah melarang Kailan mendekat demi keselamatannya sendiri, sebuah perintah yang dilakukan Kailan dengan berat hati karena ia takut Zivanna akan kembali dihina. Hadirin sekalian, kita di sini saksi kehancuran Arisha Group akibat kepemimpinan wanita lumpuh ini yang telah menghilangkan miliaran rupiah modal kita. Buka Baron dengan suara angkuh. Hinaan itu disambut dengan tawa sinis dan gumaman setuju dari para hadirin yang sebagian besar adalah mantan karyawan yang kini merasa di atas angin. Baron melemparkan setumpuk dokumen ke tengah meja secara kasar, mendesak Zivanna untuk menandatangani surat kebangkrutan total dan pelengseran dirinya secara tidak hormat. Cepat tanda tangani dan pergilah ke panti jompo, CEO lumpuh tidak berguna, teriak seorang mantan manajer pemasaran dari barisan belakang dengan nada yang sangat menghina. Mantra kata lumpuh berulang-ulang dilemparkan ke arah Zivanna, mencoba menghancurkan harga diri terakhir yang ia miliki di depan publik yang haus darah. Zivanna hanya diam dengan wajah yang terlampau tenang untuk seseorang yang sedang berada di ambang kehancuran total di tangan musuh-musuhnya sendiri. Matanya yang tajam mengamati satu persatu wajah di ruangan itu, mencatat setiap hinaan dan setiap senyuman puas yang terpancar dari bibir para pengkhianat. Ia melihat kepuasan di wajah Baron dan ketakutan yang tulus di mata Kailan yang terus menatapnya dengan kekhawatiran yang sangat mendalam dari sudut ruangan. Zivanna menarik napas panjang, tatapannya beralih sejenak kepada Kailan dan ia memberikan senyum tipis yang sangat misterius sebelum kembali menatap Baron dengan dingin. Ketegangan di ruangan itu memuncak saat Zivanna meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi roda serat karbonnya, mencengkeramnya erat hingga buku jarinya memutih. Kebisingan di ruangan itu perlahan surut saat orang-orang mulai menyadari gerakan aneh dari sang CEO yang biasanya hanya bisa duduk diam tak berdaya menerima hinaan. Mereka menatapnya penasaran, mengira mungkin Zivanna akan menangis atau memohon belas kasihan di saat-saat terakhir kekuasaannya yang kini sudah berada di titik nadir. Namun, apa yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam imajinasi terliar siapapun yang ada di dalam ruangan mewah tersebut. Zivanna mulai mengangkat tubuhnya secara perlahan. Beban yang selama ini menahannya seolah lenyap tertiup angin kencang yang membawa perubahan besar bagi Arisha Group. Ruangan itu mendadak hening seketika, seolah-olah waktu telah berhenti berputar dan semua napas tertahan di tenggorokan masing-masing karena syok yang luar biasa hebat. Dalam hitungan detik, Zivanna Alora berdiri dengan tegak. Tubuhnya yang tinggi semampai dibalut blazer mahal memancarkan aura kekuasaan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Kursi roda di belakangnya tampak kosong dan menyedihkan, sementara Zivana melangkah bukan dengan langkah pasien, melainkan dengan langkah mantap seorang penguasa yang merebut kembali tahtanya. Seluruh ruangan mematung. Baron bahkan sampai menjatuhkan dokumen di tangannya ke lantai hingga menimbulkan suara keras yang memecah kesunyian mencekam tersebut secara tiba-tiba. Kailan di sudut ruangan menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak tak percaya melihat wanita yang selama ini ia suapi, kini berdiri dengan sangat anggun. Zivana berjalan mengitari meja panjang menuju ke tengah ruangan. Setiap langkah sepatunya bergema seperti lonceng kematian bagi karir para pengkhianat di sana. Kalian benar, perusahaan ini memang diambang kehancuran. Tapu yang lumpuh bukanlah kakiku, melainkan integritas dan hati nurani kalian semua. Suara Zivana menggelegar tanpa bantuan mikrofon. Ia bertepuk tangan sekali dan pintu samping ruang rapat terbuka lebar, menampilkan dua pria berjas gelap yang membawa koper besar berisi bukti-bukti yang sangat fatal. Mereka adalah tim forensik keuangan internasional yang selama ini bekerja di bawah radar atas perintah rahasia Zivana untuk menjebak Baron dalam permainannya sendiri. Zivana mengungkapkan bahwa krisis perusahaan ini adalah eksperimen sosial sekaligus jebakan yang sengaja ia pasang untuk melihat siapa yang akan melakukan sabotase saat ia terlihat lemah. Ia melemparkan dokumen bukti aliran dana Baron ke rekening pribadi di Panama ke tengah meja rapat, membuat wajah sang direktur operasional itu pucat pasi seketika. Kau pikir aku hanya duduk diam meratapi nasib di kursi itu? Kursi roda itu adalah topeng terbaik untuk melihat wajah asli dunia yang penuh dengan kemunafikan, desis Zivana. Ia menjelaskan bahwa kelumpuhannya sebenarnya sudah sembuh 3 bulan yang lalu, namun ia memilih tetap menggunakannya untuk menyaring orang-orang tulus dari para penjilat yang licik. Baron terduduk lemas di kursinya saat menyadari bahwa semua langkah pintarnya selama ini sebenarnya sudah berada dalam pengawasan ketat tim forensik sewaan Zivana yang sangat ahli. Zivana berbalik menatap seluruh hadirin dengan tatapan dingin tak berampun, menyatakan bahwa semua direksi dan manajer yang terlibat dalam pengkhianatan ini dipecat secara tidak hormat. Petugas keamanan yang selama ini tetap setia secara rahasia masuk ke ruangan untuk menggiring para pengkhianat keluar gedung Arisha Group Tower secara paksa dan memalukan. Ruang rapat yang tadi penuh dengan aura permusuhan kini perlahan menjadi lengang, hanya menyisakan Zivana yang berdiri tegak dan satu orang di sudut ruangan yang masih mematung. Bimo, maksud saya Kailan, masih berdiri dengan kain lap lembabnya, mencoba mencerna kenyataan bahwa wanita yang ia lindungi selama ini adalah pengatur serangan balik yang jenius. Zivana memutar tubuhnya, menatap Kailan dengan tatapan yang melunak seketika, kehilangan semua ketajaman dan racun yang tadi ia gunakan untuk menghancurkan musuh-musuhnya tanpa sisa. Ia melangkah mendekati Kailan, mengabaikan jarak kasta yang selama ini membentengi mereka berdua di dunia korporasi yang kaku dan penuh dengan label jabatan. Kailan melangkah ragu, sepatunya berdecit canggung di keheningan ruangan mewah tersebut, sementara ia bertanya dengan suara bergetar, apakah Zivana benar-benar tidak apa-apa. Awalnya aku benar-benar lumpuh, Kailan. Tapi kesembuhanku adalah rahasia yang harus aku simpan untuk melihat siapa yang akan tetap tinggal saat aku tidak punya apa-apa. Zivana tersenyum tulus, sebuah senyum yang tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun di dunia bisnis yang penuh dengan kepura-puraan ini sejak lama. Ia melangkah mendekati Kailan dan mengambil kain lap dari tangan pemuda itu, lalu meletakkannya di atas meja rapat seharga ratusan juta rupiah tersebut dengan sangat hormat. Mulai hari ini, kau tidak akan memegang kain lap lagi. Aku mengangkatmu menjadi asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan tertinggiku di Arisha Group, perintah Zivana. Kailan panik. Ia berseru bahwa ia tidak mengerti bisnis, tidak tahu cara membaca grafik saham, dan merasa tidak pantas duduk di sebelah sang CEO yang hebat. Zivana menggeleng perlahan, menatap mata jernih Kailan dan mengatakan bahwa ia punya ribuan orang pintar, tapi hanya punya satu orang yang bisa membaca hatinya dengan tulus. Aku butuh kejujuranmu dan kesabaranmu untuk menjagaku agar tidak kembali menjadi monster seperti dulu. Kau adalah satu-satunya orang yang membuatku nyaman saat duniaku runtuh. Pengangkatan Kailan menjadi berita besar yang mengguncang jagat bisnis nasional, memicu berbagai cibiran dari kalangan elit yang menganggap Zivana sudah kehilangan akal sehatnya akibat trauma. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran Kailan justru menjadi penyeimbang luar biasa bagi kebijakan perusahaan
yang kini menjadi jauh lebih manusiawi dan memperhatikan kesejahteraan staf kecil. Kebijakan-kebijakan baru Arisha Group yang lahir dari bisikan sederhana Kailan membuat perusahaan bangkit kembali dengan citra yang jauh lebih kuat dan dicintai masyarakat. Zivana bukan lagi pemimpin yang memerintah dengan ketakutan. Ia belajar untuk menghargai setiap individu di gedungnya berkat pelajaran berharga yang ia dapatkan di atas lantai marmer. Kailan belajar dengan cepat, bukan tentang angka di atas kertas, tapi tentang bagaimana tetap menjadi manusia di tengah gempuran ambisi yang seringkali membutakan mata hati. Mereka berdua menjadi pasangan kerja yang tak terpisahkan, di mana setiap keputusan besar Zivana selalu melibatkan perspektif moral dan ketulusan yang dibawa oleh mantan office boy tersebut. Arisha Group Tower kini bukan lagi medan perang dingin, melainkan sebuah rumah bagi para karyawan yang merasa dihargai dan memiliki loyalitas tinggi kepada pemimpinnya yang baru. Namun kejutan terbesar belum berakhir, karena setahun kemudian, sebuah pengumuman di Surat Kabar Nasional kembali menghebohkan publik dengan kabar pernikahan yang tidak terduga sama sekali. Pernikahan itu menyatukan dua dunia yang berbeda, membuktikan bahwa di dunia yang penuh tipu daya ini, ketulusan tetaplah mata uang yang paling berharga dan tak ternilai harganya. Aula Hotel Bintang 5 didekorasi dengan ribuan bunga lili putih, bunga favorit Zivana yang dulu pernah disiram Kailan saat hampir layu di lobi kantor yang sepi. Zivana tampil memukau dengan gaun pengantin sutra yang menjuntai indah, berjalan dengan kakinya sendiri menuju altar di mana Kailan sudah menunggu dengan tuxedo hitam elegan. Pancaran mata Kailan tetap sama seperti saat ia menyodorkan kotak nasi goreng kuning dulu. Jernih, jujur, dan penuh dengan kasih sayang yang tidak mengharapkan imbalan. Dunia tertegun menyaksikan bagaimana seorang pria yang dulu dianggap sampah, kini bersanding dengan wanita paling berpengaruh di kota itu dalam sebuah ikatan cinta yang suci. Saat mereka bertukar cincin di depan saksi dan keluarga, Zivana membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Kailan. Ucapan terima kasih karena telah membantunya berdiri secara mental. Kailan hanya tersenyum lebar, senyum yang sama yang ia berikan saat Zivana masih menjadi monster yang ia suapi di tengah kegelapan gedung yang hampir bangkrut total. "Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu. Maksud saya istriku," jawab Kailan dengan nada bercanda yang membuat air mata kebahagiaan menetes di pipi Zivana. Pesta pernikahan itu menjadi bukti nyata bahwa fondasi sebuah kerajaan bisnis yang kuat bukan hanya sekedar angka, melainkan cinta yang tidak memandang kasta sedikit pun. Para mantan kolega yang dulu menghina Kailan hanya bisa menelan ludah dari kejauhan, menyaksikan kesuksesan yang lahir dari sebuah ketulusan murni yang pernah mereka remehkan. Kisah tentang CEO cantik yang berpura-pura lumpuh dan OB-nya yang setia menjadi legenda urban yang menginspirasi banyak orang di kota itu tentang arti kesetiaan sejati. Zivana dan Kailan membangun Arisha Group menjadi perusahaan filantropi terbesar, memastikan tidak ada lagi karyawan yang merasa terintimidasi atau tidak dihargai dalam lingkungan kerja mereka. Mereka sering terlihat berjalan bersama di taman kantor, tanpa pengawalan ketat. Hanya dua jiwa yang pernah merasakan dinginnya lantai marmer dan hangatnya sebuah ketulusan tanpa syarat. Zivana menyadari bahwa kecelakaan itu bukanlah musibah, melainkan sebuah cara alam semesta untuk mempertemukannya dengan satu-satunya pria yang mencintainya tanpa peduli pada saldo banknya. Ia sering menatap kursi roda serat karbonnya yang kini disimpan di museum pribadi sebagai pengingat akan perjalanan transformasi jiwanya yang sangat luar biasa indah. Kailan tetaplah Kailan yang rendah hati. Meskipun ia kini memiliki kekuasaan besar, ia tidak pernah lupa untuk menyapa petugas kebersihan setiap pagi dengan senyum yang sama tulusnya. Ia membuktikan bahwa pendidikan tinggi bisa memberikan gelar, namun pengalaman hidup dan ketulusan hati adalah hal yang memberikan makna pada setiap langkah yang kita ambil. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa badai sehebat apapun tidak akan mampu merobohkan istana yang dibangun di atas fondasi kesetiaan yang sudah teruji oleh pengkhianatan yang kejam. Arisha Group Tower kini menjadi mercusuar bagi kemanusiaan di dunia korporasi. Sebuah tempat di mana keajaiban bisa terjadi jika kita bersedia melihat melampaui label dan status sosial. Dan di balik setiap keajaiban itu,
Selalu ada hati yang tulus yang bersedia menunggu dan membantu tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan kecuali kebahagiaan orang yang dicintainya. Kisah mereka berakhir dengan pemandangan matahari terbenam dari lantai 40. Tempat yang dulu menjadi penjara kini menjadi saksi bisu kebahagiaan abadi bagi Zivanna dan Kaelan. Terkadang, untuk melihat siapa yang benar-benar mencintaimu, kau memang harus berpura-pura kehilangan segalanya, agar topeng-topeng di sekitarmu terlepas dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Zivanna Alora telah menemukan tahtanya yang sesungguhnya, bukan di kursi CEO yang dingin, melainkan di dalam pelukan pria yang menyelamatkannya saat ia merasa sebagai sampah. Dan di dunia yang penuh dengan angka-angka palsu, mereka memilih untuk menuliskan cerita mereka sendiri dengan tinta ketulusan yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Inilah akhir dari drama Sang Ratu dan Pelayan Hatinya, sebuah pengingat bahwa ketulusan adalah pemenang sejati di setiap akhir cerita yang penuh dengan air mata.